Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, perkenalkan nama saya Tangguh Laksana. Saya dari kelas 4 ASIK dan dari Prodi PBA, yang dimana saya akan membacakan sebuah tugas, yaitu narasi filsafat Islam yang bertemakan agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah dan jalan menuju penghambaan kepadanya, yang mencangkup pesan pentingnya ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan syariat. Baiklah, saya akan membacakan sebuah narasi filsafat Islam yang berkenaan dengan tema yang telah saya bacakan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan manusia sebagai khalifatullah, yang bermakna sebagai pemimpin di atas muka bumi. Karena selain memiliki bentuk fisik yang sempurna, manusia juga dianugerahi potensi yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, yaitu akal, hati, dan pikiran. Akal berarti daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Daya yang digambarkan dalam Al-Quran guna untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menukil sebuah kalimat kata, yakni akli, yang diulang sebanyak 46 kali. Olehnya itu, akal pikiran manusia menjadi kunci untuk mendapatkan sejumlah ilmu pengetahuan dari alam semesta beserta isinya melalui isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat dalam ayat-ayat kauniyah. Untuk mengetahui ilmu pengetahuan melalui isyarat ilmiah tersebut, manusia dituntut untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan salah satu potensi yang paling urgen adalah akal dan pikiran. Karena melalui proses akal, manusia mampu berpikir secara logis dan kritis, sehingga dapat menghasilkan banyak pengetahuan yang diperoleh itu juga banyak memberikan manfaat kepada orang lain sebagai bentuk hasil oleh akal pikiran yang rahmatan lil alamin. Hal ini telah dilakukan oleh para pemikir-pemikir Islam terdahulu melalui kajian Al-Quran yang berdasarkan isyarat-isyarat ilmiah dengan ketekunan dan kesungguhan mereka yang telah membuktikannya. Salah seorangnya ialah Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu kedokterannya, yang telah memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu dunia medis atau kedokteran. Olehnya itu, Allah Ta'ala juga melalui kalamnya dalam Al-Quran telah mencela. Jadi Allah memberikan kabar buruk bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk mencari ilmu pengetahuan yang sangat luas di jagat raya ini. Karena sama saja dengan memubazirkan potensi akal dan pikiran yang sangat berharga tersebut. Jadi Al-Quran sebagai kalamullah tidak hanya membahas tentang masalah ibadah atau sebatas hablum minallah saja, tetapi juga surat akan perintah perkembangan akal dan pengetahuan yang memberikan sumbangsi yang luar biasa, khususnya dalam proses kehidupan manusia dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan. Selain daripada Ibnu Sina tersebut,
yang sebagai ilmuwan para medis dari kalangan kaum muslimin, ada juga beberapa nama yang dituliskan dalam tinta emas dalam sejarah, yakni dari kalangan kaum muslimin tersebut. Ada juga yang bernama Al-Khawarizmi, yang bernamakan lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Juga ada yang bernama Jabir bin Hayyan, yang memiliki nama asli Abu Musa Jabir bin Hayyan, yang merupakan sosok yang berkeahlian di bidang kimia. Juga ada Al-Jazari yang bernama Badi Az-Zaman, yang dimana ia dikenal sebagai bapak robot. Kemudian ada Al-Zahrawi atau Abul Qasim Al-Khalaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi, yang dikenal sebagai bapak bedah modern. Demikianlah nama-nama yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dari kalangan kaum muslimin. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Bahkan wahyu atau perintah Allah yang pertama kali turun kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Sebagai kaum muslimin, kita tentu sudah tahu bahwa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang berdasarkan sejumlah ahli tafsir, wahyu ini turun pada saat Nabi telah mengasingkan diri di dalam sebuah gua yang bernama Gua Hira pada malam bulan Ramadan, yang dimana dikisahkan saat mendapatkan wahyu pertama tersebut, Nabi sering mengasingkan diri di Gua Hira tersebut untuk beribadah serta merenungi tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian tepat pada 17 Ramadan, malaikat Jibril turun untuk menemui Nabi sambil berkata kepadanya, "Iqra" atau bacalah. Kemudian Nabi menjawab, "Ma ana biqari" atau aku tidak bisa membaca atau apa yang aku baca. Akhirnya malaikat Jibril kembali mengulang perkataannya, "Iqra, Iqra, Iqra" sebanyak 3 kali. Namun tetap saja Nabi masih menjawab hal yang sama. Setelahnya malaikat Jibril pun mendekat dan mendekap tubuh Nabi. Kemudian setelah melepaskan dekapan dari tubuh Nabi, malaikat Jibril pun membacakan firman Allah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam atau pena. Dia mengajar pada manusia apa yang dia tidak ketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa turunnya wahyu pertama bagi Nabi pada malam 17 Ramadan sendiri dikenal sebagai sebutan Nuzul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran, yang dimana menurut para ahli tafsir berdasarkan asbabun nuzul diturunkannya wahyu pertama tersebut mengandung hikmah, di mana Allah meminta Nabi beserta umatnya untuk membaca, meneliti, memahami serta mencari tahu tentang sebuah ilmu yang bermanfaat, yang dimana juga harus melibatkan nama Allah dalam kegiatannya tersebut. Kemudian seiring dengan perkembangannya zaman, pada saat zaman era modernisasi ini, ada juga beberapa kalangan atau kelompok yang selalu saja mengedepankan atau mengandalkan akal dan pikirannya.
Tentu saja ini sebuah asumsi yang mungkin bisa tidak salah, karena memang kendatinya kita juga harus selalu menggunakan akal dan pikirannya untuk mengolah setiap perilaku atau tindak akhlak budi pekerti yang akan kita lakukan. Tetapi ada hal-hal yang dimana memang kita harus berbeda dari yang lainnya. Contohnya atau lebih tepatnya, kata-kata yang aman yang perlu kita gunakan adalah iman dan takwa harus lebih dahulu daripada akal dan pikiran. Kata-kata ini mungkin agak aneh atau agak ambigu di tengah-tengah masyarakat. Namun sejatinya seiring berjalannya waktu, kita pun akan menyadari bahwa hanya iman dan takwalah yang dapat melampaui akal dan pikiran itu tersebut. Maka kaidah tersebutlah yang bisa membawa kita selamat dari wilayah-wilayah syubhat di zaman era modernisasi ini. Sehingga ketika terjadi banyak fitnah di zaman sekarang, kita bisa selamat dari fitnah tersebut, dan juga kita bisa tersadar dikarenakan kita selalu mengedepankan iman dan takwa kepada Allah saja. Banyak kita saksikan bahwa di zaman-zaman sekarang banyak sebuah kasus yang selalu mengedepankan akal dan pikiran. Contoh mutlak yang telah kita lihat di zaman sekarang adalah legalnya hak atau perilaku LGBT atau menyukai sesama jenis di daerah negeri liberal sana, yang dimana orang-orang tersebut tidaklah mereka orang bodoh. Mereka bukan orang bodoh, mereka juga bukan orang tidak berpendidikan. Akan tetapi mereka selalu mengedepankan akal dan pikirannya untuk mengatasnamakan hak sesama manusia. Dan ini adalah salah satu sumber hal yang keliru bagi umat Islam. Makanya kita harus beda dengan mereka, kita harus beda. Mereka mengedepankan akal dan pikiran, iya memang boleh, kita harus mengedepankan akal dan pikiran. Tetapi ketika turun syariat, ketika turun perintah, maka yang dikedepankannya bukan akal dan pikiran. Haruslah iman dan takwa kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah suruh, apa yang telah Allah firmankan kepada kita, maka harus kita lakoni dengan ikhlas, dengan penuh rasa cinta. Maka orang-orang yang telah mengedepankan akal dan pikirannya ini, dia akan menemukan jalan kebuntuan. Sebagaimana yang telah melegalkan hak LGBT tersebut, mereka mengasumsikan bahwa ini adalah sebagai hak sesama manusia. Ini adalah kita sebagai menghargai sesama manusia. Ini adalah fitrah yang salah. Ini adalah fitrah yang keliru dan fitrah yang sesat. Karena kendatinya kita sesama manusia pun memang harus hidup dengan pasang-pasangan, tetapi pasangannya pasangan yang salah. Laki-laki sudah dinobatkan oleh Allah Ta'ala dari zaman Nabi Adam, laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Ini adalah hal yang keliru. Maka melalui narasi ini kita mengingatkan bahwa iman dan akal harus, iman dan takwa harus di atas akal dan pikiran. Guna menghadapi luar biasanya fitnah atau syubhatnya di zaman ini, maka iman dan akal harus, iman dan takwa harus di atas akal.
atau lebih tepatnya syariat Allah, hak Allah, perintah Nabi harus kita lakoni dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keikhlasan, sehingga apa-apa yang kita lakukan semoga dinilai beribadah di mata Allah Ta'ala. Demikian tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.